Nah pada hari itu malamnya saya ketemu dengan Heri Kunchoro. Saya berteleponan juga dengan Togar. Nah setelah ditunjukkan ya semuanya peristiwa dan data dan fakta. Sekali lagi saya katakan ya, peristiwa, data dan fakta melalui chat maupun melalui video dia yang ada di WA. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Langsung lemas kayaknya sih. Dalam di peristiwa ini gitu loh. Silakan saja netizen untuk mencermati kata-kata saya. Kalau hal-hal kayak gini sudah di luar domain saya. Saya nggak mau masuk ke dalam domain ini, jadi akibatnya saya jadi berdarah-darah di sini. Siap. Kalau kita dengar kesaksian dari Pak Irjen Pol ini, gengs, ya kalau menurut gue bikin geleng-geleng kepala sih ya dari kesaksiannya yang setelah melihat data dan faktanya di lapangan ya. Karena Pak Irjen RS ini juga sampai mengundurkan diri, gengs, setelah melihat fakta dan datanya itu. Kalau menurut gue, kalau Pak Irjen ini sudah melihat bukti-buktinya dan tetap masih ngebela si Ibu NP, ya itu sama aja mempertaruhkan harga dirinya sih ya. Bukan masalah sepele ini, gengs. Ya ini bisa jadi Pak RS ini sudah melihat bukti videonya tersebut gitu kan. Gak mungkin dong Pak RS ini mengundurkan diri cuman mendengar cerita-cerita dari Pak HK tanpa melihat buktinya langsung gitu kan. Ya itu sih secara logikanya seperti itu ya geng. Kepada Novi juga saya katakan bahwa sepertinya saya akan mundur. Saya nggak mau bermain di dalam domain ini. Ya lebih baik gitu. Saya lebih baik keluar dari ring ini karena ring ini sudah nggak jelas. Ya, arahnya sudah nggak jelas. Fokus tidak jelas, kemudian nyamber kemana-mana makin gak jelas. Betul itu. Pak Irjen ini juga kecewa dengan permasalahan ini karena ya semakin gak jelas gitu loh. Mulai dari koordinasi pengacaranya antara pengacara 1, 2, dan 3 ini tidak sinkron ya kan. Ya itulah yang jadi permasalahan ini juga gitu loh. Nah saya mohonkan dengan sangat pada kesempatan ini. Dari saya nih saya ngomong nih, tolong hentikan, jangan ada lagi somasi-somasi. Ya. Kenapa? Dalam bahasa saya dulu ya. Jangan lagi lakukan, nanti akan melemparkan tai ke muka sendiri. Siap. Itu dia. Ya. Jangan lagi mensomasi Pak HK ya, karena akan malu sendiri gitu. Halo guys, kembali lagi bareng gua Katakan Tutu. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini seperti biasa guys, di pembahasan video kali ini kita masih membahas persoalan konflik uang donasi yang semakin ruwet gengs. Dan di video kali ini ada informasi yang menurut gua sangat mencengangkan ya guys, sangat mengagetkan kita semua gitu. Seorang Irjen Pol Pak Riki Sitohang, ini yang salah satu kuasa hukum dari Ibu NP, mengundurkan diri gengs setelah pulang dari Surabaya ya. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kok bisa Pak Irjen yang menjadi garda terdepan untuk membela Novi kok sekarang malah mundur gitu. Jadi Pak Irjen Pol ini kan pernah berstatement itu ya, kalau tanggal 5 Februari beliau ini akan pergi ke Surabaya gitu loh, karena ada sesuatu urusan sekaligus untuk bertemu dengan Pak HK. Ketika di Surabaya Pak Irjen ini ketemulah dengan Pak HK gitu ya kan, ngobrol secara langsung. Sepulangnya dari Surabaya Pak Irjen RS ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari kuasa hukum Ibu NP gengs. Alasannya kenapa? Nanti kita bongkar semua ya gengs, nanti biar jelas ini. Dan mungkin para pendukung fanatik dari Ibu NP ini juga nggak terima ya mungkin dengan berita-berita seperti ini ya kan, dengan mundurnya Pak Irjen dari kuasa hukum Ibu NP. Ya sekarang kita bahas kenapa sih, alasannya apa gitu loh. Kok tiba-tiba Pak Irjen ini lepas tangan gitu loh, mundur dari kuasa hukum Ibu NP gitu loh. Dan inilah alasannya gengs. Yang pertama, Pak Irjen RS ini kan sudah bertemu Pak HK secara langsung, bertabayun secara langsung lah ya. Dan kenapa sih alasannya kok seolah-olah menggebu-gebu banget ya serang balik si Ibu NP gitu kan. Dan setelah dijelaskan, akhirnya Pak Irjen ini sadar lah ya. Ya mungkin awalnya Pak Irjen ini juga nggak percaya dengan ucapan-ucapan Pak HK, pengakuan-pengakuan dari Pak HK yang mengatakan bahwa Pak HK ini punya bukti-bukti semua ya, kronologi Ibu NP ini selama di Surabaya dan mengenai hubungan Pak HK dan Ibu NP ya kan. Dan yang pastinya Pak HK ini ya memberitahu, mungkin ngasih tahu juga bukti-bukti video ya, apa yang selama ini diungkap ke publik ya. Maksudnya Bapak HK ini punya video sure ya. Dan setelah mendapatkan bukti-bukti dan fakta datanya, akhirnya ya itulah
Pak Irjen RS setelah sepulangnya dari Surabaya memutuskan untuk mengundurkan diri karena kasus ini terlalu dalam menurutnya gitu. Menurut kalian nih, kalau pandangan kalian setelah melihat pengakuan dari Pak Irjen seperti ini, apakah benar adanya gitu loh video sure Ibu NP dan apakah ada hubungan spesial mereka? Tapi ya kalau memang benar adanya video sure itu ya pasti ada hubungan yang spesial gitu kan. Apalagi istri dari Bapak HK ini sudah muncul ke publik ya, memberikan kesaksian ya kalau si Ibu NP dengan Pak HK ini mungkin ada hubungan spesial gitu. Ya inilah guys peristiwanya. Jadi kalau menurut gua si Pak Irjen Pol ini sudah melihat bukti-bukti semua ya, bahwa yang dikatakan Pak HK ini sudah diketahui oleh Pak Irjen dan mungkin yang dilihat Pak Irjen ini ya fakta lah itu. Ya kalian tahu sendiri lah ya geng, sampai sekarang pihak Ibu NP ini ya masih tetap aja ngegibahin di live-live loh gengs. Ya itu sih yang menjadi apa ya keresahan kita semua. Mungkin biar nggak terlalu penasaran teman-teman, kita langsung aja ke videonya ya. Di dalam bahasa saya loh ya, saya sudah dari Surabaya ya. Jangan lagi ada somasi-somasi, nanti pada saat Anda somasi melemparkan tai ke mata sendiri, ya kemakan dengan somasi Anda sendiri. Nah pada hari itu malamnya saya ketemu dengan Heri Kunchoro. Saya berteleponan juga dengan Togar. Saya pengen tahu sih konsul kenapa kamu ngotot seperti kayak gini, minta supaya jangan lagi di up lagi tapi di take down. Karena semuanya itu sudah terjadi. Apa maumu sebenarnya? Kenapa kamu sampai melakukan, kamu bilang bahwa kenal sedetail-detailnya tentang Novi ya. Ternyata setelah saya telusuri, memang sering datang ke sana. Saya juga ngecek juga bagaimana apartemen, saya ngecek juga di mana, di hotel di mana gitu loh. Nah setelah ditunjukkan ya semuanya peristiwa dan data dan fakta. Sekali lagi saya katakan ya, peristiwa, data dan fakta melalui chat maupun melalui video yang ada di WA. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Oke, guys. Langsung lemas kayaknya sih. Dalam di peristiwa ini gitu loh. Silakan saja netizen untuk mencermati kata-kata saya. Saya kalau hal-hal kayak gini sudah di luar domain saya. Oke. Saya nggak mau masuk ke dalam domain ini, jadi akibatnya saya jadi berdarah-darah di sini. Siap. Oke. Jadi Pak Irjen ini juga nggak mau berdarah-darah di kasus si Ibu NP dengan Pak HK ini juga ya. Kalau kita dengar kesaksian dari Pak Irjen Pol ini gengs, ya kalau menurut gue bikin geleng-geleng kepala sih ya dari kesaksiannya yang setelah melihat data dan faktanya di lapangan ya. Kenapa sih alasannya dari pihak Pak HK ini ngotot banget ya, tahu semua soal Ibu NP, tapi ternyata setelah itu lemas ya Pak Irjen ngelihat mungkin bukti-buktinya. Dan pertanyaan kita semua, apakah Pak Irjen Pol RS ini sudah melihat video-video sure-nya? Karena Pak Irjen RS ini juga sampai mengundurkan diri, geng, setelah melihat fakta dan datanya itu, gitu. Ya, jadi peristiwa-peristiwa semua dibeberkan dan akhirnya Pak Irjen ini tidak berani untuk melanjutkan dan berdarah-darah di kasus ini, gitu ya. Dan lebih baik memutuskan dan tidak mau ikut campur lagi persoalan Ibu Peri, ya. Kalau menurut gua, kalau Pak Irjen ini sudah melihat bukti-buktinya dan tetap masih ngebela si Ibu NP, ya itu sama aja mempertaruhkan harga dirinya sih ya. Bukan masalah sepele ini gengs. Ya ini bisa jadi Pak RS ini sudah melihat bukti videonya tersebut gitu kan. Gak mungkin dong Pak RS ini mengundurkan diri cuman mendengar cerita-cerita dari Pak HK tanpa melihat buktinya langsung gitu kan. Ya itu sih secara logikanya seperti itu ya gengs. Karena kalau kita lihat beberapa klarifikasi, beberapa video statement dari Pak HK itu gak ada tuh apa yang namanya kita ngelihat ada keganjalan dari kesaksian-kesaksiannya ya kan, dari pengakuan-pengakuannya. Kalau gua melihat dari cara bicaranya itu meyakinkan banget gitu loh, kalau si Pak HK ini punya bukti-buktinya dan tidak omong kosong gitu loh. Oke, kita lanjut ya, geng. Saya berkeinginan kepada Novi juga saya katakan bahwa sepertinya saya akan mundur. Saya nggak mau bermain di dalam domain ini. Biar aja diserahkan sama setara dengan Pak Nyoman aja ngatasinya. Iya, benar Pak. Lagi. Itu kira-kira disampaikan. Dan pada saat itu, ya sebenarnya Novi juga saya masih berharap untuk saya dibantu, ya baik moral maupun dua-duanya. Ya sudah saya nggak jawab lagi. Saya kembali kemarin malam dan saya sudah janji dengan rekan media saya akan berbicara tentang pengunduran diri saya
sebagai kuasa hukum Novi. Dalam segala aspek apapun saya tidak akan ikut campur lagi. Ya, lebih baik gitu. Saya lebih baik keluar dari ring ini, karena ring ini sudah Nggak jelas. Ya, arahnya sudah nggak jelas. Fokus tidak jelas, kemudian nyamber kemana-mana makin nggak jelas. Betul itu. Akhirnya konstruksi yang kita harapkan juga jadi nggak jelas. Apanya ini aja yang kita harus bicarakan dan diskusikan di area publik ini, di hadapan netizen, di hadapan media, kira-kira gitu rekan-rekan. Ya? Karena gitu ya gengs, jadi permasalahan Ibu NP ini juga ya udah kebagi kemana-mana gitu loh ya. Ya ini apakah bagian dari tabur tuai itu yang sering digembar-gemborkan oleh Ibu NP, tapi ternyata untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah ini gengs yang jadi pertanyaan di benak gua gitu loh. Ibu NP ini kan selalu ngomongin soal percaya dengan hukum tabur tuai gitu kan. Setelah gua melihat peristiwa-peristiwanya kasus Agus ini dari awal, gua kan ngikutin terus nih ya. Nah kalau gua melihat sih, menurut gua Ibu NP sendiri yang kena karmanya itu sendiri gitu loh, tabur tuai itu. Kalau menurut kalian gimana gengs? Ya kalau gue sih melihatnya seperti itu ya. Pak Irjen ini juga kecewa dengan permasalahan ini karena ya semakin gak jelas gitu loh. Mulai dari koordinasi pengacaranya antara pengacara 1, 2, dan 3 ini tidak sinkron ya kan. Ya itulah yang jadi permasalahan ini juga gitu loh. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Jadi kalau kemarin itu saya mengatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum daripada yayasan, included ada di situ Novi. Oke. Nah, itu ya. Include ya. Tetapi karena menurut hemat saya, ya, kalkulasi saya bahwa langkah yang dilakukan yayasan sudah menyimpang dari aturan main, Oke. dari akidah hukum. Nah, makanya saya mengatakan mengundurkan diri karena jauh-jauh hari sebelumnya saya sampaikan tunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nyatanya bergulir juga kok ke pengadilan. Kenapa nggak menunggu itu? Nah itu saat itu. Tapi kepada Novi pribadi, saya tetap memback dia secara pribadi loh ya. Nah, yang terlepas kemarin apapun, ya. yang terhimpit dia, apa menyangkut siapapun, saya coba memfasilitasi. Nah, di dalam perjalanannya, ya terjadi seperti apa yang rekan-rekan media lihat ini. Wah, ini makin nggak jelas ya. Mana-mana nggak jelas. Bahkan nyambernya nggak jelas. Sudah menyamber kepada masalah private. Sebenarnya bahasa yang bijak saya sudah sampaikan. Sudah nggak usah dibahas lagi. Ini masalah private, nggak perlu disampaikan ke publik, nanti penilaian macam-macam. Ya kenapa sampai sekarang ini Ibu MP ini masih gatel aja gitu loh. Dikit-dikit story ya yang menyinggung orang lain gitu loh. Kalian lihatlah, kalau kalian ngikutin peristiwa ini dari awal, ya pasti kalau kalian di pihak yang netral nih ya, pasti kalian sadar itu. Jadi permasalahan ini timbul ya dari permasalahan membuat video-video, story-story yang menyudutkan satu pihak gitu kan. Itulah ya gengs. Dengan kita mengumbar kejelekan kita sendiri kepada orang lain. Apa nggak malu? Yang malu bukan hanya diri sendiri, tapi termasuk kepada keluarga, kerabat maupun rekan kerja yang lain. Nah ternyata berjalan terus, saya harus punya apa? Harga dong. Istilahnya punya harga dong, punya nilai dong. Saya harus mengambil keputusan yang tetap, saya harus mundur. Nah inilah kesempatan ini pada rekan-rekan media. Saya secara resmi, bukan hanya yayasan aja, tapi Novi pun saya tidak mau ikut lagi dan mencabut secara pribadi sebagai kuasa hukum. Gua dukung Pak. Ya. Mudah-mudahan Novi mendengarkan ini ya. Inilah kira-kira keputusan saya dengan harapan setelah selesai ini saya tidak mau disangkut pautkan lagi tentang masalah Novi. Itu yang kira-kira. Jadi kalau seandainya terjadi sampai kok banyak lawyers yang mundur gitu ya. Nah inilah kalau saya ambil secara sepihak, tidak adanya suatu koordinasi yang intens. Iya, itu antara dia. Lawyers yang satu dengan lawyers yang satu saling tidak mengerti. Ya. Siapa yang salah ya? Mohon maaf, saya terpaksa menyampaikan seharusnya Novi ataupun siapapun itu, ya, Gary pada saat itu harusnya setiap langkah yang mau dilakukan oleh kuasa hukum. Kalau gua sih nggak setuju ya kalau kemarin ada tuduhan tuh sebelum peristiwa hari ini nih gengs ya. Sebelum Pak RS ini mengundurkan diri kan Pak RS ini juga pernah tuh berstatement kalau si Gary ini ya biangnya ya karena Gary ini menghalang-halangi komunikasi antara PH1, PH2 dan menghalang-halangi antara Novi dengan PH-PH yang lain gitu. Kalau menurut gua nggak setuju sih ya. Karena gini gengs. Jadi pas Gary juga pernah klarifikasi
klarifikasi soal semua apa yang dilakukan Mas Gary itu atas kehendak Ibu Peri sendiri guys ya. Ya termasuk untuk mengkoordinasi antara kuasa hukumnya ya kan. Kuasa hukumnya kan banyak dulu tuh kan awal-awal. Ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu loh. Sampai timbullah rasa cemburu sosial ya antara kuasa hukum ring 1, kuasa hukum ring 2 dan 3 gitu. Jadi kemarin kan dituduhkan ke Gary ya, permasalahan koordinasi itu ya Gary yang salah gitu. Sekarang Gary kan sudah nggak ada tuh, tapi tetap aja ada kuasa hukum dari Ibu Peri ini yang cabut gitu loh. Karena apa? Alasannya salah satunya juga Pak RS ini juga mengatakan alasannya ya karena tidak adanya koordinasi antara pengacara 1 dan 2 gitu loh. Tidak sinkron pokoknya. Pak RS ini pengennya tabayun langsung ya kan, minta maaf gitu kan. Tapi pihak kuasa hukum yang lain, yang satunya lagi dan beda statementnya gitu loh, mengatakan kalau Ibu NP ini tidak akan minta maaf gitu. Tapi Pak RS ini justru malah berbalik gitu loh, justru malah ingin meminta maaf. Jadi gimana nih koordinasinya? Kalau menurut gue ya emang Ibu NP-nya sendiri yang gimana ya, kalau menurut gue gak jelas juga gitu loh. Masa ya berbeda antara pengacara 1 dan 2 koordinasinya gitu loh. Yang satu bicara ke satu nggak mau minta maaf, yang bicara ke Pak RS mau minta maaf. Kan kacau gitu kan, nggak jelas. Jadi kalau menurut gue bukan salah Mas Gary sih, karena semua pergerakan Mas Gary itu atas dorongan dari Ibu Peri sendiri gengs gitu loh. Mas Gary juga sudah klarifikasi itu secara perorangan ataupun secara kelompok harus didiskusikan sehingga pada saat dikeluarkan itu jadi satu suara, jadi tidak berbeda-beda suara. Nyatanya faktanya kan berbeda suara. Iya betul. Saya maunya ini cool atau ya mohon maaf Pak Nyoman berapi-api mengatakan buktikan. Nah, saya mohonkan dengan sangat pada kesempatan ini. Dari saya nih, saya ngomong nih, tolong hentikan, jangan ada lagi somasi-somasi. Ya. Kenapa? Dalam bahasa saya dulu ya. Jangan lagi lakukan, nanti akan melemparkan tai ke muka sendiri nanti. Siap. Ini itu dalam dia. bahasa saya loh ya. Saya sudah dari Surabaya. Ya. Jangan lagi ada somasi-somasi, nanti pada saat Anda somasi melemparkan tai ke muka sendiri, ya kemakan dengan somasi Anda sendiri. Ini dalam ya bahasa saya, tolong dijabarkan. Kira-kira gitu ya. Ini dalam bahasa saya loh ya. Kalau menurut gue udah dalam banget ini Pak Irjen Pol ini ya. Karena udah memperingatkan ini, jangan lagi mensomasi Pak HK ya, karena akan malu sendiri gitu. Tapi kalau dari pihak Ibu NP sendiri masih keras kepala ya, pengen sok-sokan ngerasa nggak bersalah ya, nantang-nantang ya, mungkin Ibu NP ini ngerasa waduh nggak mungkin lah ya, peristiwa lama mereka masih punya bukti-bukti digital ataupun video ya kan. Ya mana tahu ya kan, ketika Pak HK dan Ibu Peri ini berduaan di dalam kamar ya, mungkin dalam keadaan mabuk Ibu Perinya, kan kita nggak tahu ya kan. Dari peristiwa yang diceritakan Pak HK kan juga seperti itu. Pak HK ini mengantarkan Ibu Peri ke dalam kamar mabuk berat ya kan, udah nggak sadarkan diri. Apakah peristiwanya pada saat itu? Apakah bukan hari itu aja, ataukah sering terjadi gitu? Dan ya bisa mungkin gitu loh adanya rekaman-rekaman video tersebut tapi tanpa sepengetahuan Ibu Peri gitu.